batasnya ini lubang ke tengah, ini juga lubang suara tinggi, ini suara besar, bisa minta. Tadi kita lihat gitu, saya telah, iya telah, tuh, ngagongan dia, no, setengah bilang bisa, setengah bilang setengah suara. Bengkel gong ini udah 230 tahun lebih, karena waktu itu kakek saya yang mulai mengerjakan bengkel gong ini. Jadi bengkel gong ini sampai sekarang ini sudah sampai generasi ke-6. Satu yang membuka bengkel adalah Bapak Nasimin, kedua Pak Budin, ketiga Bapak Pengarang, keempat Jakim, kelima Jupri, orang tua, keenam saya sendiri Pak Sukarna. Sudah berapa? Kurang lebih 230 tahun. But 2 feeling, yeah, one this. That's a lot. Yeah, it is. So that's why they only made for order. Yeah, make to order. Yeah. Someone from another country or someone from other city. Thing to see how 4 people work together to make some piece of very hard product. Sebetulnya Pak Karna ini sebagai generasi ke-6 ini menuruti jejak orang tua. Karena waktu itu orang tua dengan keadaan masih segar, sehat, saya sendiri sudah terjun ke bengkel gong. Karena kalau tidak belajar tidak mungkin Pak Karna ini bisa membuat gong gitu. Jadi kita tertarik ini dengan keadaan orang tua ini, memang kemampuannya pembuatan gong, Pak Karna sendiri juga ikut-ikutan. Jadi 1 kilo timah bangka, 3 kilo tembaga rongsok, nah itu disatukan, jadi seolah-olah 13 kilo. Itu per kilonya kalau tidak salah sekitar hampir 1 kilonya 120.000. Kita Pak Karna setelahnya jadi membuat gong dengan ukuran masing-masing keinginannya, itu Pak Karna kalau tidak salah kita perhitungkan per kilonya menjual sekitar 270.000 per kilonya gitu.
And about this Gong factory. It's really hot inside. Hot? Yes, warm. I don't know, I haven't seen much, but I think I really like it. Do you know about the gong is music? Yes, I know, you use like it. it? Yes, it's really nice. Kalau masuk proses karena memang karena udah begitu orang tua masih hidup belajar, jadi seolah-olah karena ini udah mencakup udah bisa dapat menangkap pekerjaan orang tua. Jadi artinya kerjasama, bukan kerja maksudnya bekerja tahu bahwa ini pembuatan gong ini harus begini ya, karena istilahnya tidak ada kesulitan untuk meneruskan jejak orang tua. Alhamdulillah kalau untuk cara pemasarannya memang karena ini banyak pesanan-pesanan ya dari jarak-jarak jauh seperti Lampung, seperti Medan, seperti Aceh, seperti Jakarta. Apalagi kalau Jakarta memang ada pesanan-pesanan macam Gambang Kromong ya, itu memang membuat Pak Kana sendiri dengan keadaan ya kemampuannya bagaimana, apakah memang harus membuat gong ini yang cukup besar ya, itu kemampuannya Pak Kana. Terus terang aja, kalau memang tidak mampu bilang, kalau mampu ya bilang gitu. Alhamdulillah sampai sekarang ini Pak Kana tidak ada keraguan bahwa pembuatan gong itu sudah tidak ada kesulitan apa-apa. Balik lagi bisa. Apa itu? Apa sih ya? Orang luar negeri datangnya ke sini melihat pembuatan. Jadi di sini barangkali dalam 1 bulan bisa sekitar 100 orang asing yang datang ke bengkel gong melihat pembuatannya. Tapi dia itu tidak membeli gong, hanya melihat saja pembuatannya dengan caranya. Pak Kana sendiri juga memberitahu bahwa ini mulai bahan ini beratnya sekian kilo untuk jadi sekian. Wah, itulah ada karena ada orang di samping itu orang asing, ada orang-orang Indonesianya yang membantu berbicara dengan itu. Nanti kalau sudah melihat itu kira-kira antara 1 bulan 2 bulan dia datang lagi sini, dia memesan gong hanya satu saja. Untuk saya mau order gong beli satu untuk oleh terpaksa Pak Kana tergantung pesanan dia itu saya nuruti dengan harga sekian, silakan aja. Memang orang-orang asing itu kalau yang datang mudah-mudahan tapi kalau sekarang agak sedikit kurang. Waktu kira-kira bangsa sekitar 7 tahun, 8 tahun atau 10 tahunnya itu memang orang asing banyak sini. Jadi tiap-tiap minggu itu datang 6 mobil, 7 mobil datang sini untuk melihat pembuatan. Di samping itu kalau dia pulang baru dia pesan 1 gong aja. Ya.